Nah, oke, hari ini pembelajaran kita di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang di pembelajaran ke-6. Oke, kita pelajari bersama-sama. Edo sangat senang karena tahu asal-usul pakaiannya. Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Nah, kita baca bersama teks pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, coba amati kembali teks pakaian profesi lalu kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang diceritakan pada teks? Nah, jawabannya Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi banyak jenisnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Yang kedua, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Jawabannya adalah dan mengapa? Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini karena pada zaman dahulu belum ditemukan teknologi produksi sandang. Yang ketiga, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan dan mengapa? Nah, ini nanti bisa dijawab sesuai keinginan masing-masing. Contohnya seperti ini, saya ingin mengenakan pakaian profesi polisi karena saya ingin ikut menjaga ketertiban masyarakat. Nah, ini nanti boleh sesuai keinginanmu. Kamu pengen dokter kah, pengacara kah, tentara kah, pramugari atau pilot. Oke, yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Nah, kelebihan pakaian profesi adalah dapat menunjukkan identitas atau jenis profesi orang yang mengenakan pakaian tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah membeda-bedakan orang berdasarkan profesinya. Lalu yang kelima, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Coba tuliskan pertanyaanmu. Contohnya seperti ini. Apakah ada aturan yang mengatur tentang pakaian setiap profesi? Tentu ada. Nah, pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian profesi biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya, di antaranya adalah pakaian dokter, tentara, polisi, pilot, dan pengacara, serta masih banyak yang lainnya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter, pak polisi, dan ibu pengacara mengenakan pakaian profesi saat bertugas saja. Banyak pakaian profesi yang digunakan sesuai profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Pakaian profesi dapat digunakan untuk membedakan jenis profesi dan menjadi kebanggaan pemakainya. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita mereka. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, seperti kamu tadi, begitu banyak cita-cita dari anak kelas 3B.
Nah, coba kita amati gambar Edo dan teman-temannya, lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Nah, jawabannya Udin, Dayu, Lani, Beni, Siti, dan Edo. Kedua, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Nah, jelaskan. Tidak semua jenis pekerjaan memiliki pakaian profesi. Misalnya saja nelayan, mereka tidak memiliki pakaian profesi. Nelayan, pedagang, penjahit ya nak. Bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Nah, jika ada teman yang berbeda cita-citanya, kita harus menghargai pilihan cita-citanya. Kamu nggak boleh membeda-bedakannya. Nah, Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Nah, seperti pertanyaan Miss tadi, apa cita-cita kamu? Baik kepada anak Miss yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kita perhatikan dulu kolom berikut ini. Nah, tetap bersatu dalam perbedaan. Di situ ada cita-cita teman laki-laki dan cita-cita teman perempuan. Lalu ada persamaan dan perbedaannya, baru perbuatan yang harus dihindari dan perbuatan yang harus dilakukan. Nanti untuk tabel ini boleh kamu pindahkan ke buku catatan atau buku PR kamu. Ya, perhatikan di situ persamaannya, siswa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki cita-cita. Perbedaannya mereka dapat memiliki cita-cita yang berbeda sesuai keinginan. Nah, di situ juga ada perbuatan yang harus kamu lakukan dan yang harus kamu hindari walaupun cita-citamu dan temanmu berbeda. Nah, selanjutnya kita harus mendoakan teman agar cita-cita yang mereka pilih dapat tercapai. Untuk mencapai cita-cita tersebut tentunya perlu belajar dengan tekun dan selalu berusaha. Jika kita malas belajar, tentunya cita-cita tersebut akan sulit tercapai. Demikian untuk pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk di pembelajaran matematika, yaitu hubungan antar satuan kuantitas atau pengayaan. Nah, perhatikan video ini bersama-sama. Nah, tahukah kamu apa saja satuan kuantitas? Satuan kuantitas contohnya 1 lusin, 2 kodi, 3 rim, 4 gross. Nah, apa saja kegunaan yang keempat ini dan di mana saja digunakan? Yang pertama rim. Rim biasanya digunakan untuk satuan lembaran kertas. Nah, jadi rim digunakan untuk kertas. Lalu satuan kodi biasanya digunakan untuk satuan pakaian. Nah, kodi digunakan untuk satuan pakaian. Lalu lusin biasanya digunakan untuk satuan piring, gelas, atau sendok. Nah, kita perhatikan hubungan antar satuan kuantitas berikut. Nah, 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 kodi sama dengan 20 buah, 1 rim sama dengan 500 lembar, 1 gross sama dengan 144 buah sama dengan 12 lusin. Nah, ini adalah hubungan antar satuan kuantitas. Oke, nanti kamu catat ini di buku matematika kamu. Nah, coba perhatikan contoh operasi hitung satuan kuantitas. Yang pertama, 2 gross dikurang 3 lusin sama dengan titik-titik buah. Nah, penyelesaiannya di sini 2 gross, maka tadi 1 gross itu 144 buah, maka penyelesaian 2 gross kita buat 2 dikali 144. Nah, dikurang 3 lusin. Nah, 3 lusin, 1 lusin itu 12 buah, maka 3 dikali 12. Hasilnya 288 dikurang 36 sama dengan 252 buah. Maka hasil dari 2 gross dikurang 3 lusin
sama dengan 252 buah. Oke, nah itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. 2 rim ditambah 75 lembar sama dengan titik-titik lembar. Nah, tadi 1 rim sama dengan 500 lembar. Maka penyelesaian untuk 2 rim ditambah 75 lembar sama dengan 1 rim 500, maka 2 rim 2 dikali 500 ditambah 75 lembar. Karena sama dengan lembar ke lembar tidak perlu kita ubah ya nak, maka 1000 ditambah 75 sama dengan 1075 lembar. Hasil dari 2 rim ditambah 75 lembar sama dengan 1075 lembar. Setelah beberapa contoh tadi, coba kamu perhatikan kembali untuk pembahasan satuan kuantitas. Ini untuk cara yang lebih mudah ya nak. Nah, beberapa satuan kuantitas di bawah ini akan lebih mudah lagi. Yang pertama itu 1 kodi sama dengan 20 buah atau 20 potong. Lalu yang kedua 1 lusin sama dengan 12 buah. Lalu yang ketiga 1 gross sama dengan 144 buah. 1 rim sama dengan 500 lembar, atau juga tadi 1 gross sama dengan 12 lusin. Nah, untuk kodi dan potong itu jika kodi ke potong maka kita kalikan kali 20. Lalu Miss, kalau dari potong ke kodi, nah ini kita bagi 20. Oke, lanjut ke lusin dan buah. Lusin ke buah, jika ditanyakan dari lusin ke buah itu kita kalikan 12, maka dari buah ke lusin itu kamu bagikan 12. Lalu yang ketiga gross ke buah. Nah, kalau dari gross ke buah itu kamu kalikan 144. Lalu jika dari buah ke gross maka kamu bagi 144. Nah, selanjutnya gross ke lusin. Nah, dari gross ke lusin itu kamu kalikan 12. Lalu dari lusin ke gross kamu bagikan juga 12. Karena tadi 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Lalu yang terakhir itu rim ke lembar. Dari rim ke lembar kamu kali 500. Lalu dari lembar ke rim kamu bagi 500. Oke, nah demikian untuk pembelajaran kita hari ini untuk satuan kuantitas dan tematik pembelajaran ke-6. Kamu pelajari dan kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri. Tetap semangat ya nak, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.